Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas seni budaya. Semoga Ananda semua sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat belajar ya. Di tengah pandemi seperti ini kita bisa belajar dari mana saja ya. Jadi walaupun kita belajar secara online, tapi jangan sampai semangat belajar anak-anak Ananda semua menurun. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang seni musik ya, karena pembahasan materi kita tentang seni musik. Ananda semua tahu tidak apa itu sebenarnya musik? Oke, kalau bagi yang belum tahu, sebenarnya musik itu adalah bunyi atau suara atau nada yang disusun sedemikian rupa. Kenapa disusun sedemikian rupa? Karena kalau tidak disusun, dia belum dikatakan musik. Contoh, ya, ini bunyi. Itu bunyi. Tapi itu belum dikatakan musik. Jadi musik bagaimana? Tadi yang sudah saya katakan, bunyi yang sudah tersusun atau tertata, terorganisir, itu musik. Contohnya bunyi yang sudah tersusun seperti ini. Nah, itu contoh yang kecil. Itu sudah dikatakan musik. Itu sudah dikatakan musik karena dia sudah memiliki pola ritme. Sampai sini paham ya apa itu definisi musik? Oke, baik. Secara umum musik ini terbagi menjadi tiga ya, menjadi tiga. Yang pertama itu ada musik instrumental, yang kedua ada musik vokal, dan yang ketiga ada musik campuran. Kalau musik instrumental ini artinya jenis musik yang berasal dari alat-alat musik. Itu musik instrumental. Tapi kalau musik vokal ini jenis musik yang bersumber dari suara manusia. Contohnya seperti paduan suara, itulah musik vokal, atau akapela, itu musik vokal. Kalau musik campuran ini penggabungan keduanya ya. Ada suara dari alat musik dan ada suara dari vokal manusia. Itu jenis musik campuran. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjut. Jadi musik instrumen ini diklarifikasi berdasarkan sumber bunyinya ya. Berdasarkan sumber bunyinya, jenis alat musik ini terbagi menjadi 5. Apa saja ini 5? Oke, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada jenis alat musik idiofon. Idiofon. Kemudian yang kedua ada alat musik membranofon. Yang ketiga ada jenis alat musik kordofon. Yang keempat ada alat musik aerofon. Dan yang kelima yaitu elektrofon. Ya, jadi pengelompokan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya ada 5 kategori. Ya, ada idiofon, membranofon, kordofon, aerofon, dan elektrofon. Apakah mengerti dari 5 ini? Baik, akan saya jelaskan ya. Idiofon. Idiofon ini adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Ingat ya, jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya, oke, ini ada yang tahu alat musik apa? Iya, ini ada alat musik angklung. Ya, ini tergolong ke dalam alat musik idiofon.
Kenapa? Ini kan badan alat musik. Dia menghasilkan suaranya dari badan ini. Makanya dibilang dia idiofon, karena kalau kita bunyikan, ya, yang bergetar badan alat musiknya ini, makanya dia tergolong idiofon. Angklung ini juga terbagi menjadi dua jenis. Kalau kita lihat secara visualnya, ini ada tabungnya, ada 2 bambu. Kalau ini ada 4 bambu, ya. Jadi ini masing-masing memiliki perbedaan fungsi, ya. Kenapa gitu? Kalau yang 2 tabung ini biasanya digunakan angklung sebagai pembawa melodi untuk sebuah lagu. Ya, kalau merupakan melodi sebuah lagu adalah angklung yang seperti ini yang dipakai. Tetapi kalau untuk mengiringi lagu itu angklung yang 4 tabungnya ini. Ini berfungsi sebagai akord kalau dalam mengiringi lagu. Ini yang 4 tabung. Sampai di sini paham ya? Oke. Jadi tadi angklung termasuk ke dalam alat musik idiofon. Alat musik apa lagi yang tergolong idiofon? Banyak sekali ya. Contohnya, kalau kalian pernah mendengar kata gamelan, iya, sudah tahu ya gamelannya? Ya, gamelan itu alat musik instrumen dari suku Jawa, ya. Gamelan itu banyak sekali macamnya. Ada gong, ada kenong, ada saron. Itu ya tadi termasuk kelompok dalam alat musik idiofon. Kalau gong, pernah lihat gong ya? Oke, gong itu kalau kita pukul, itu kan badan alat musiknya kan pasti bergetar, maka dia tergolong ke dalam idiofon. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut membranofon. Alat musik membranofon apa sih sebenarnya? Ya, pengertian dari alat musik membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput membran atau kulit. Ya, selaput membran atau kulit. Contohnya seperti apa? Ya, di sini sudah ada alat musik ini. Ada yang tahu alat musik apa ini? Iya, mungkin kebanyakan membilang ini alat musik gondang, ya. Tapi sebenarnya namanya itu bukan gondang, ya. Apa namanya ini? Ini namanya taganing. Paham ya? Taganing. Ya. Taganing sebenarnya ini jumlahnya ada 6 ya. Satu ada yang paling besar. Tapi ini sebagai contoh aja. Ini kan terbuat dari selaput membran atau kulit. Itu tergolong membranofon. Cara memainkannya, ya. Ini kan sumber bunyinya dari selaput membran, ya, terbuat dari kulit. Apalagi yang tergolong dari membranofon? Contohnya, misalnya rebana, tahu ya? Ya, rebana. Ya. Kalau biasanya itu dipakai untuk memainkan seperti musik-musik nasyid, ya, itu rebana juga tergolong ke dalam alat musik membranofon. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Kemudian kordofon. Apa sebenarnya kordofon ini? Ya, kordofon adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar, atau kata lainnya tali, saya. Tapi lebih tepatnya senar lah ya. Ya, jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Contohnya seperti apa? Di sini, tahu lah ya alat musik ini. Ya, kalau ini tidak asing, semua orang pasti tahu. Ini namanya gitar. Ini sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Ini kan ada senarnya. Jadi sumber bunyinya berasal dari senar ini. Ya, ini termasuk alat musik kordofon. Alat musik kordofon yang lain apa lagi? Banyak. Seperti ukulele. Tahu ya, ukulele? Dia berbentuk gitar tapi ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian alat musik tradisional seperti sasando. Tahu sasando ya? Ya, itu juga tergolong alat musik kordofon. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjut lagi. Kemudian selanjutnya yaitu jenis alat musik aerofon. Apa itu alat musik aerofon?
Jenis alat musik aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara atau tiupan angin. Berarti alat musik yang ditiup-tiup, itulah aerofon ya. Contohnya apa? Banyak sekali. Ini ada salah satu contoh alat musik aerofon. Tahu ini apa? Ya, ini adalah seruling. Jadi ini dimainkannya dengan cara ditiup ya. Saya contohkan. Ini ditiup, ini tergolong ke dalam alat musik aerofon. Alat musik apa lagi? Banyak sekali. Kalau ini tadi seruling, kalau kalian tahu recorder, ya, recorder juga sama, cuma dia kan lubangnya di sini ya, cara memainkan recorder, yaitu tergolong alat musik aerofon. Apalagi yang ditiup-tiup? Misalnya pianika. Ya. Pianika tahu ya, itu juga tergolong dari aerofon. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah jenis alat musik elektrofon. Dari kata elektro atau elektrik, berarti ini artinya alat musik yang sumber bunyinya berasal dari aliran listrik, ya, dari aliran listrik. Jadi contohnya apa? Ini saya ada contohnya. Oke, ada yang tahu? Ya, ini namanya bass ya, bass listrik. Loh, Pak, ini kan ada senarnya, kok nggak termasuk kordofon? Seperti itu pasti pertanyaannya. Baik, akan saya jawab. Jadi, kalau tadi kordofon kan sumber bunyinya berasal dari senar. Ini ada senarnya juga. Jadi kalau ini dia tidak disambungkan ke speaker atau aliran listrik, dia tidak akan terdengar. Makanya dia tergolong elektrofon walaupun dia memiliki senar. Bisa dipahami ya? Kalau ini dia bisa dimainkan tanpa aliran listrik, maka dia tergolong kordofon. Kalau ini dia tidak akan bersuara tanpa ada aliran listrik. Paham sampai sini? Oke. Jadi contoh elektrofon itu apa lagi? Ya, contohnya keyboard, tahu ya, bukan piano ya. Piano dengan keyboard itu berbeda, ya. Keyboard itu salah satu bentuk dari contoh alat musik elektrofon. Paham sampai sini ya? Baik. Jadi tadi sudah Bapak jabarkan dari alat musik videofon, membranofon, kordofon, aerofon sampai elektrofon. Ya, jadi sudah saya berikan contohnya. Sekarang coba kalian cari selain dari contoh yang saya sebutkan tadi, ya, minimal masing-masing 3 videofon apa-apa saja selain dari yang saya sebutkan tadi, yang saya contohkan tadi ya. Paham ya? Ya, masing-masing 3 contoh alat musik dari pengelompokan ini. Paham? Baik, mungkin sampai sini dulu materi pembelajaran kita tentang pengklarifikasian jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jadi bagi anak-anak yang bisa bermain alat musik apa saja itu terus berlatih supaya kita punya keterampilan. Paham ya? Oke, sekian dulu materi pembelajaran kita. Tetap semangat, jangan lupa berdoa supaya pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung dengan pembelajaran berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.